Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mewakilkan dua teman saya untuk mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Pemahaman Mahasiswa di Bidang Kegiatan PKM Gagasan Tertulis yang disusun oleh Salsabila Tafidaherus, Salma Syakir Abnas, dan Tiara Nandita Ramadhani. Lalu di sini ada pengantar PKM Gagasan Tertulis dengan Ketua Pelaksana Salsabila Tafidaherus. Lalu di sini ada daftar isi sebagai berikut. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang. Pendidikan sangat penting untuk membangun peradaban bangsa dan pembangunan negara yang maju. Dalam proses pembelajaran, dosen harus menempatkan mahasiswa sebagai subjek belajar. Namun, saat ini dalam keadaan datangnya penyakit COVID-19 yang datang dari virus corona, pemerintah mewajibkan semua lembaga belajar untuk melaksanakan pembelajaran di rumah secara online. Lembaga pendidikan akhirnya menemukan jalan dengan melaksanakan pembelajaran memanfaatkan aplikasi media sosial yang ada. Dengan begitu, cara belajar mengajar dilaksanakan tidak dalam satu ruangan. Ini tentu akan mempengaruhi pemahaman mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Bab 2 Gagasan. Kondisi kekinian. Awalnya, para siswa-siswi dan mahasiswa yang belajar secara tatap muka dan berinteraksi di lingkungan sekolah maupun kampus, kini dengan kondisi adanya penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat, membuat para mahasiswa melakukan kegiatan proses belajar secara daring atau sistem belajar secara online. 2. Solusi yang ditawarkan. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan Indonesia telah menerapkan beberapa solusi kepada para mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah atau dilakukan secara daring. Sistem daring ini dapat menggunakan beberapa aplikasi untuk pembelajaran, yaitu Google Classroom, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, grup WhatsApp, bahkan bisa melalui YouTube dengan memberikan video tentang materi perkuliahan. Sudah banyak juga universitas yang memberikan subsidi kuota internet gratis untuk seluruh mahasiswanya selama pandemi COVID-19 ini. 2.3. Gagasan yang diajukan. Gagasan yang kami ajukan dengan judul Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Pemahaman Mahasiswa mengemukakan bagaimana pemahaman mahasiswa setelah adanya sistem pembelajaran secara daring, karena banyak sekali mahasiswa yang mengaku bahwa tidak terlalu mengerti atas materi yang diberikan oleh dosen karena kurang efektifnya kuliah online ini, yang hanya menggunakan aplikasi untuk sistem pembelajarannya. Lalu, gagasan yang diajukan oleh kelompok kami adalah terutama melalui aplikasi Igrasias. Igrasias adalah portal sistem layanan informasi yang merupakan platform layanan proses pendidikan yang digunakan oleh para mahasiswa dan dosen pengajar yang berada di Universitas Telkom. Akses yang digunakan ketika menggunakan Igrasias adalah single sign-on yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, pengelola, bahkan kepada orang tua mahasiswa. Di era pandemi COVID-19 yang mengharuskan para mahasiswa belajar secara online, membuat pemahaman mahasiswa sedikit berbeda dengan belajar secara tatap muka yang diberikan oleh dosen ketika berada di kelas. Dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada seperti Igrasias ini, kelompok kami mengusulkan bahwa portal sistem layanan informasi Igrasias dimanfaatkan untuk sistem belajar para mahasiswa dengan menambahkan fitur sistem belajar mahasiswa dengan dosen seperti proses belajar secara tatap muka, dan manfaat lainnya adalah adanya video materi yang diberikan oleh para dosen di Igrasias tersebut. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar secara langsung saat jam kuliah online, tetapi mahasiswa juga dapat mengulang materi perkuliahan dengan adanya video materi yang disampaikan oleh dosen. Bab 3 Kesimpulan. Kesimpulan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah 1. Mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa saat melakukan pembelajaran secara online, karena berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh kelompok kami, didapatkan hasil sebesar kurang lebih 80% dari mahasiswa yang telah mengisi kuesioner yang kelompok kami berikan menyatakan bahwa kurangnya pemahaman yang didapat ketika pembelajaran dilakukan secara online. 2. Mengetahui keefektifan pembelajaran mahasiswa secara online, karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kelompok kami, pembelajaran yang dilakukan secara online dirasa kurang efektif karena minimnya komunikasi dengan dosen setelah waktu pembelajaran berakhir dan minimnya diskusi secara langsung dengan dosen dan teman sekelas. 3. Lembaga pendidikan mendapatkan dalam mengamati mahasiswanya dengan menggunakan media yang dipakai untuk pembelajaran online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.